Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir balik lagi ke channel Riam Biru ini. Dan seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita. Ya seperti biasa, seperti sebelumnya begitu. Kita lama nggak ketemu ya. Lumayan beberapa hari kemarin sempet rehat dulu karena gue capek juga. Bro Ayung juga ada kegiatan sama anak-anak Nilas Luhur ya. Kayak gitu, jadi kemarin sempat tertunda beberapa hari gitu. Ya pokoknya ada aja halangan ini itu kayak gitu. Dan ya waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Gak usah lama-lama ya Bro. Udah segitu aja. Balik lagi ke lu aja. Oke, baik. Gue mau ngopi soalnya. Ya udah, baik, terima kasih Mas Riam untuk waktu dan tempatnya dan semuanya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan Riam Biru semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini aku mau langsung cerita. Mas Riam ternyata pendek ini depannya ya. Apanya? Oh tadi, ya. Depannya. Nah itu, ini adalah kisah dari Mas Karim. Nah, Mas Karim itu usianya sekitar 45 aja wis, 45 tahun gitu. Dia itu seorang duda. Duda nggak beranak. Kalau yang beranak kan istrinya, tapi emang dia nggak punya anak gitu. Belum punya anak tapi udah jadi duda. Keren nggak? Keren nggak? Duren bukan? Iya, nanti di cerita itu akan nampak begitu. Iya. Jadi dia itu berprofesi sebagai tukang gali sumur. Keren nggak? Keren kan? Tukang gali sumur, jadi spesialisasinya di sumur artesis. Kadang juga dijelasin sumur artesis itu apa? Iya, sumur artesis itu ya sumur yang inilah buat pompa, di pompa ke atas itu yang apa namanya, cari sumber mata air itu kan yang dikasih peralon seperti itulah. Nanti terhubung sama jet pump dan lain-lain. Tapi sumur gitu. Kecil gitu ya, bukan yang sumur lama kayak gitu. Begitu. Tapi dia juga menerima jasa pembuatan septic tank, buangan got, dan juga pemfungsian kembali sumur-sumur lawas. Biasanya kan kalau sumur-sumur yang udah lama nggak dipakai itu kan jadi airnya beracun. Ada zat apalah gitu, aku kurang tahu. Nah itu biasanya dia dibersihkan dulu, disedot pakai diesel ke atas, pakai genset, lalu pinggirannya bawahnya dibersihkan. Nah itu sekilas tentang pekerjaannya Mas Karim. Nah itu udah dilakoninya selama kurang lebih 10 tahun Yang namanya berhubungan sama tanah, pindah-pindah rumah kan tentu banyak pengalaman mistis gitu kan. Ya 1-2, meskipun Karim sendiri orangnya nggak terlalu percaya banget. Tapi kata dia gini, namanya tanah di mana aja ya ada yang megang, ada yang punya. Kalau yang dohir ya yang punya rumah, yang punya tanah. Kalau yang goib ya berarti yang bau rekso atau yang megang daerah situ. Dia nggak lupa kata emaknya, pamit dulu Rim kalau mau kerja gitu. Ya dia pamit karena memang biasanya dia bawa rokok paling nggak naruh rokok sebatang dinyalain gitu. Nanti kalau dia habis nyalain lagi gitu ya, ambil lagi gitu. Mbah, saya mau melu sini Mbah, kerja sini Mbah, minta izin jangan digangguin, paling kayak gitu. Katanya saya mau ngobrol sama apa, orang nggak kelihatan begitu. Nah itu singkat ceritanya, di cerita ini ya ada sebuah cerita pengalaman mistik yang katanya dia itu membekas sampai saat ini. Dan dari pengalaman mistik itu dia sampai pernah sakit lama, hampir mau 2 bulan, dan hampir memutuskan untuk alih profesi. Jadi aku nggak mau kerja kayak gitu berat lagi gitu ya. Terlalu berat gitu. Jadi peristiwanya seperti ini waktu itu kan harinya Kamis malam Jumatnya Jumat Kliwon. Kalau misalnya orang sini umumnya ya kan, orang Jawa kan biasanya mau nyekar kalau malah Kemisnya gitu, Kemis habis asar kan mau nyekar ke makam orang tua. Jadi Karim waktu itu masih ada pekerjaan buat nguras sumur tua. Nguras sumur tua belum selesai. Kalau airnya yang kotor udah disot ke atas tapi belum dibersihkan. Lu tau gak sih Bro, sumur kalau udah tua itu bengkok loh Bang.
sumur kalau tua bengkok lubangnya, benar. Iya. Udah bongkok itu orang tua kan bengkok. Iya, Nah, benar. lubangnya juga bengkok. Iya, itu benar Itu analogi tandanya tua seperti tuh itu. kayak gitu. Tandanya tua, tapi emang Sama ada keluar jenggot-jenggot putih. asli benar. Itu secara fisikly pun hampir mirip. Jadi banyak kan kalau sumur tua kalau dilihat dari atas ya agak lempeng-lempeng Iya, banget. Mungkin karena geser pergeseran tanah. tanah. Sama kalau jenggot-jenggotnya ya tumbuhan liar. Kan ada-ada aja itu. Terus Tapi benar-benar, memang pengamatannya luar biasa. Dan tadi sampai mana Pi? belajar dari elu bro. Belajar dari Mbak Ayung ya. Nah itu apa? Dia masih ada pekerjaan buat nguras sumur tua itu. Tapi karena memang sudah kewajiban anak dan ritual yang mesti dilakukan tiap bulannya paling enggak gitu, Karim jam 3 mutusin pulang. 3 sore. Jam 3 sore mutusin pulang, dia bersih-bersih sampai rumah ya jam 4-an. Habis sholat asar nanti niatnya mau ke kuburan. Tapi kok hari ini males banget rasanya gitu. Nah emaknya kan udah sakit-sakitan, udah sepuh gitu. Rem, maring bapak Rem, tiliki bapakmu Rem, katanya tengokin bapaknya gitu di kuburan. Kalau aja udah bangun gitu. Iya ini Jumat Kliwon, tengokin. Iya mak aja nggak bangun-bangun karena memang hawanya kok malas banget. Nah lama-lama makin mendekati jam 5, makin mau maghrib nggak bangun juga, emaknya udah nggak ngurusin, kirain Karim udah jalan. Tahu-taunya ada tamu Bi, kok tok pintu dari samping itu dekatnya Karim Baringan tempatnya, Karim layar-layar gitulah. Jam segini ada tamu siapa pikir Karim, akhirnya dibuka pintunya, tahu-taunya Manwarjo. Manwarjo itu ya usianya di atas Karim sedikit lah, tapi pernahnya paman manggilnya begitu karena tetangga. Itu di belakangnya ada perempuan, ibu-ibu muda seperti itu. Packagingnya gimana? Nanti tak jelasin. Ya. Nah itu arahnya tahu ke sana pasti. aduh ketebak nih. Jadi dia datang gitu, datang Manwarjo. Bawa siapa? Kata Karim. Kok ibu-ibu muda ini penampilannya kayak orang duwe gitu, kayak orang punya, nggak kayak orang kampung gitu. Terus Rem, gawa tamu gitu kan. Job Rem, job kata dia begitu. Ini ada bawa tamu, ini ada job. Oh, apa sih Man? Udah sini masuk dulu. Akhirnya di depan balai-balai kan ada bangku panjang juga. Dipersilakan duduk si perempuan tadi sama Manwarjo gitu. Nah, ya Karim udah disampaikan kan niatnya ibu itu, jadi dia pengen Karim buat nggarap apa buangan septic tank, tahu-taunya. Dia bilang gini, Bu, saya itu sebenarnya ini Bu, besok masih ada kerjaan yang kemarin itu belum selesai. Jadi kata orang tua kan pamali kalau misalnya kerjaan belum selesai udah pindah lagi gitu. Kata dia, tolonglah Mas, aku minta tolong banget. Itu kan rumah baru. Nampak. Itu ya rumah baru. Aku itu emang kesalahan saya gitu. Saya nggak teliti. Ternyata biasa yang di belakang itu buangannya nggak ke septic tank, tapi langsung ke kali. Nah kalinya kan lagi musim hujan meluap. Malah air kalinya yang ke dalam. Balik. Itu penting banget Mas. Saya kalau ada tamu malu gitu. Tolonglah Mas. Nah Karim digituin sama perempuan. Dia duda perempuan. Packaging ya. Cantik. Sama packaging. Iya. Aduh malah di depan ditompo begitu Bi. Ya satu Karim orangnya nggak tegaan, apalagi perempuan. Dan seperti beliau itu yang belakangan namanya adalah Mbak War. Iya. Mbak War dipanggil Bu nggak mau sih gitu kan. Panggilnya Mbak. Akhirnya dia bilang gini, siapa tadi? Manwarjo bilang gini, ya wis Rim, kasihan Rim, tulungin Rim. Dalam benaknya Karim, tulungin apa? Ali-ali sampean tulung, padahal pengen dapat rempelan loh, dapat mel biasa gitu. Akhirnya, Bu, jangan kok panggilnya ibu, apa aku kayak ibu-ibu Mas, digituin. Makin dekat karena ini gini kan, akhirnya segala pesonanya terekspos dengan jelas Bi. Nah, akhirnya dia bilang, aku memang kayak ibu-ibu Mas. Enggak Bu, kalau kan ibu lagi, panggilnya jangan ibu. Oh iya Mbak, nah gitu. Tapi anunya kenapa kata itu? Kodok kikuk merah mukanya gitu. Nah ini aku lagi ada begini belum selesai. Tolonglah Mas, ayo dipegang begini Bi. Itu kayak disirap katanya. Langsung ya wis besok saya ke sana. Singkat cerita, Karim itu besoknya
mau ke tempatnya Mbak War yang belakangan diketahui ternyata namanya Warkona, Bi. Kata Manwarjo itu namanya Warkona, dia janda tapi pindahan dari daerah mana gitu, beli rumah baru, ya rumah lama lah di situ. Nah itu sebelum berangkat, Karim kan selalu yang namanya punya orang tua minta izin. Nah itu dia biasanya ngasih sarapan ke orang tua karena jalannya kan udah rentang, udah sepuh begitu. Dia belum ngomong, ibunya udah ngomong duluan. Ojo Rim, kata dia gitu. Ojo apa mak? Ojo apa? Ojo lunga Rim, jemuah, dia bilang gitu. Kamu nanti belahi Rim, gitu. Jangan pergi. Nanti sial, apa Nanti sial. Kamu istirahat, iki kliwon Rim. Terus dia, enggak mak, Karim cuman mau ngamet mit klopo gitu, mau ambil buah kelapa, bohongin orang tua gitu. Akhirnya dia pamit, sementara genset buat nyedot udah disiapin di motor bututnya semua, sama peralatan cangkul dan lain-lain, garpu. Nah dia sempat berhenti di depan pintu. Kok aku kepikiran omongannya Ma ya, mau ada apa gitu. Tapi karena nama baiknya sebagai penggali sumur dipertaruhkan, ya kan, dia tetap berangkat. Sampailah di rumahnya Mbak War yang ya 2 kampung dari kampungnya, tentu lumayan jauh. Iya, diantar sama Mang Warjo gitu. Itu Mang Warjo katanya karena mau ngantar anaknya sekolah, dia cuma naruh di depan pintu. Ini rumahnya gitu. Ini rumahnya, kamu nemuin sendiri. Nah dia karena di depan ada bel, ada ini nggak ada yang nyaut, dia lari ke samping, pintu samping, pintu belakang ternyata udah ditungguin sama Mbak War. Habis mandi? Belum. Nggak tahu mandi apa belum. Tapi katanya cakep, gitu. Nah, Mas Karim ya, udah tak tungguin Mas. Ayo Mas, ini Mas. Jangan lewat depan gitu, lewat depan kejauhan, lewat samping aja gitu. Nah itu pas pintu belakang itu langsung tembusnya ke Sompang. Yang bukaan itu kan buat tempat jemuran ya, yang buat tempat jemuran. Terus Karim, wah rumah gede banget kayak gini ya, tapi rumah lama begitu. Nah dia, Mbak, udah aku ngerti Mas mau nanya apa, biasanya yang mana kan gitu. Akhirnya diunjukin WC yang paling belakang, ya kayak WC buat di dapur khusus lah begitu. Oh inilah. Terus yang mampet ini Mbak. Iya tapi Karim, loh Mbak War kok di rumah pakaiannya begini gitu loh, pakaiannya yang minimalis gitu, serba minim semua ya kan, kesininya jalan terus kan. Jadi di sini ditaruhin ini loh WC-nya, nggak merhatiin WC, merhatiinnya Mbak War. Pokoknya WC nggak jauh pasti kayak gitulah penyakitnya. Tenggorokannya itu terjadi pengeringan gitu. Terjadi pemenjulukan apa ya? Nah seperti itu. Akhirnya dia, ini berarti jalurnya kemana Mbak? Nah itu dibukalah pintu belakang. Mas, ini aja Mas nengokin sendiri, pokoknya makanan udah tak siapin di meja itu, ada meja gede di Sompang itu, ada kopi, ada apa, semuanya bikin sendiri. Tapi ini yang udah tak bikinin kopi ada rokok. Nah ini buat uang, buat pegangan, kali-kali ada yang mau dibeli gitu kan. Nah Mbak mau kemana? Itu kayak long gitu loh, kayak dia kok sebentar banget. Maksudnya Karim sebelum aktivitas kan buat pemanasan boleh lihat-lihat gitu. Enggak Mas, ibu saya lagi sakit, saya mau nengokin ibu di kampung saya gitu. Oh iya ya wis gitu, tapi kan nyesel gitu kan. Nah itu setelah selesai dia udah bawa masuk genset dan lain-lain, dibukalah pintu belakang, mau nengokin jalurnya air kan. Otomatis yang mau dibikin bolongan itu kan di belakang. Jadi dia itu bahagia, senang lihat Mbak War gitu kan. Bersemangat lah intinya. Iya, mungkin ada harapan, tapi mungkin nggak orang seperti saya berharap sama dirinya, walaupun dia janda. Pas dia buka pintu begini, perasaan bahagianya hilang serta-merta. Kenapa? Karena apa? Pas dia buka begini, pintu berangkrak begitu, yang nampak di sana itu halaman itu luas, nggak ada rumput. Itu adanya pohon mangga gede-gede banget. Otomatis kalau mayungin begini rumput kan halus. Iya, rumput nggak tumbuh ya. Iya, di sana sini cuman ada luas begitu, ada tembok segi 4 begitu, tapi udah pada ngeletek plesterannya. Itu bata-bata dulu gede lumut begitu. Oh jadi halaman belakangnya tuh dikasih pagar tembok kayak gitu. Cuma Tembok di tinggi. dalamnya itu pohon-pohon semua. Gede-gede semua itu, nggak ada matahari blas pada hari itu jam 9-an. Jadi gelap, di situ gelap, dan yang lebih ngeri lagi, bagian paling pojok itu ada makam, ada kuburan itu 3.
Kalau dihitungin sama dia ada Itu pojok belakang. pojok belakang kanan. Nah itu kalau dia tadi sebelum masuk di pinggirannya rumah itu sungai gede. Nah kayak banjir sih tadi Iya, ya. iya. Nah itu di pojokan ada makam, tapi kalau dilihat dari nisannya itu udah nggak ada gelundukannya, nggak ada, tapi kayak ya seluas jari beginilah masih ada nisannya begitu. Oh, ada makam kok, aku ya memang kayak gini aku kemana aja biasa aku dapat job di mana aja, tapi ini kok perasaannya lain. Nah sempat dia berdiri di depan pintu itu kok ngeliang, sempat les gitu dia gitu kan. Akhirnya aku mau ngurungin, ini cuma kliwon kata emak, tapi aku malu udah sampai sini. Akhirnya semua alat dipersiapkan, dia ngurutin jalurnya yang dari dalam itu. Oh alhamdulillah ini nggak nyerang sama ini akar-akarnya pohon mangga. Kalau nggak kan kerjanya bisa 2 kali, motong segala macam. Itu langsung dikerjain. Rencananya mau bikin 3 kali 2 lebarnya begitu, 3 kali 1,5 untuk kedalaman 2 meter sih. Mau dibikin lorong, paham ya? Ya lorong mau ditaruhin lorong itu 2 double 2 gitu. Ntar dulu, lorong itu apa ya? Lorong itu apa namanya ya? Kayak ya tadi pengganti batu bata yang dicetak seperti itulah. Oh. Tapi biasanya bentuknya bulat. Itu cetakan, nanti ditaruh jelek kalau lubangnya udah jadi, disusun begitulah. Nanti kan ininya larinya ke situ. Nah itu dia mulai sebelum gali dia minum kopi dulu berapa kali ududan, akhirnya ya daripada aku serem-serem mendingan bayangin bawar gitu kan, buat inilah fantasi sekaligus dia gali begitu. Ya alhamdulillah sesuai apa namanya harapannya dia. Lemahnya itu tanahnya itu amoh, batu-batu juga nggak banyak gitu loh Bi. Nah tapi jangan-jangan ini kan habis banjir, nanti air ini sedikit lagi air. Iya pas sedengkul itu air Bi, jatuhnya air. Udah jatuh air, aduh kok air tuk itu ya keluar. Nah tuk itu warnanya nggak umum kayak airnya kali coklat kerut, tapi hitam kayak comberan begitu, bau begitu loh. Aduh tuh kayak gini banget. Terus aku gali perasaannya nggak enak, kayak yang liatin banyak banget kata dia. Banyak yang liatin, cuman nggak ada suara begitu kan. Akhirnya ini mah genset harus tak siapin gitu. Genset disiapin, tinggal mencet onnya doang, dia turun makin segini, dikorek terus. Itu kalau misalnya masih cetek kan nggak mungkin pakai genset kan, nyampe airnya dalam dulu. Itu sampai kedalaman sedada. Dia otomatis kan nunduk begitu ya, di atasnya segini lah dia nunduk ngorekin begini. Kok di atas banyak orang ngomong gitu loh Bi. Tapi obrolannya nggak jelas, ada laki-laki ada cewek. Itu banyak orang ngomong gitu loh, ini siapa, pembawa balik lagi gitu. Tapi dia nggak berani nengok ke atas, dia nungguin begini ya, posisinya masih ngorek begini kan. Nanti kan si tanah dikorek terus dilemparin ke atas pakai ember sebisanya gitu. Itu banyak orang. Akhirnya dia nungguin, siapa tahu ada tetangga atau bawa teman atau bawa saudara mau nengokin orang kerja. Dia nungguin begini nengok ke atas, kok nggak ada yang nyelonok. Di bolongan biasanya orang begini. Kok sepi-sepi aja gitu. Akhirnya dia terusin lagi, kok nggak ada orang ya. Tak terusin lagi aja. Dia sampai tinggi sepacul beginilah, dikorekin tanah lagi begitu. Banyak orang ngobrol lagi seperti itu, sama tuh nggak ada orang blas. Nah dia mulai nengok ke atas begitu. Ini kayak orang kayak ada merhatiin di pas kotakan itu kan udah 3 meter ya, 3 kali 1,5 itu. Dan nengok ke atas begini, dicepetin, nggak ada juga. Tapi perasaan banyak orang yang begini, yang longok gitu. Yang longok ke bawah. Akhirnya dia pas dia udah mulai nenangin diri, tapi semakin nenangin diri semakin takut. Itu air kan udah banyak. Jadi sama lumpurnya udah manjlep, air itu kotor hitam. Tapi ada suara-suara lagi itu dalam riaknya air, itu ada bayangannya orang lagi ngelongok begini. Jadi kepala-kepala itu pada ngelongok begini. Walaupun nggak begitu jelas karena riaknya ini sendiri goyang kan. Itu banyak orang ini. Ya Allah ini siapa? Ini nggak beres, udah nggak beres begitu. Tapi ditahan, ini harus selesai. Kalau perhitungannya tinggal dia kan udah sedada, berarti ini kan sedengkul lagi udah selesai. Semeter lagi mungkin. Iya, semeter lagi kurang lebih, sama buat coran di atasnya sih ya.
Akhirnya ini harus selesai. Aku nggak mau malu, apalagi sama Mbak War ya kan. Akhirnya kok banyak orang yang liatin, banyak lagi yang liatin begitu. Akhirnya dia pelan-pelan dia nengok ke atas begitu, nggak ada juga. Akhirnya buru-buru, kan itu pakai tangga darurat yang kecil. Ya bambu cuman dikasih palang begitu doang. Nah, itu naik karena memang licin, lumpur kan pleset begitu ya, Bi. Sepi, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itu pas dia naik, berusaha naik dengan keras gitu ya. Pas di atas itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Dia tengok-tengok, orang yang pating longok itu siapa tadi? Itu bener-bener bukan orang ini mah gitu kan. Akhirnya dia naik ke atas, lingak-linguk, sepi, nggak ada tetangga, Mbak War juga nggak ada. Akhirnya buat ngusir rasa takut, dia bilang gini, Mbah, oh, jangan digangguin Mbah, saya cuman kerja Mbah. Kalau tadi itu mikirin Mbak War ya lumrah, saya duda. Dia bilang gitu, sedikit doang mikirannya Mbah. Kayak gitu, akhirnya bikin kopi lagi, ngusir rasa takutnya dia itu. Dia ngudut lagi, karena memang air udah dalam, Janset dinyalain. Dinyalain bunyi kan, dia turun lagi, Bi. Otomatis karena udah sedalam itu, ketika dia ngoreh ke dalam begitu, dia tuh nyelam. Nyelam bau banget kayak gitu hitam. Aku pernah ngeliat orang kayak gitu asli emang seperti itu, nyelam dia. Nyelam dapat sekerukan begini lempar ke atas begitu. Nah itu dia seperti itu. Nah pas dia nggak lama baru 1-2 kali ngelempar tanah ke atas, Janset mati. Janset itu Janset baru, Bi. Katanya Janset baru itu mati. Kok Janset mati? Pertama sih greg terus tep mati. Lah kok kayak gini? Ada orang berisik lagi di atas. Akhirnya dia, Mbah, ya jangan kayak gitu Mbah, kata dia begitu. Tolonglah jangan begitu, ini sebentar lagi nggak mau gangguin lagi gitu. Pas dia naik ke atas lagi, pleset begitu bisa naik ke atas, sepi lagi. Tapi namanya Janset baru, dinyalainnya gampang. Dia turun lagi. Nah pas lagi baru turun ke lumpur begitu, ada yang aneh di bawah, Bi. Lah itu pakai jari-jarinya dia, ini atos, ini keras tapi licin. Loh kok panjang? Loh kok banyak begitu, ini apa ini keras-keras begini, tadi kan lumpur semua. Akhirnya dia nyelam di dalam air, dia masih berpikir ini apa, diurut-urutin, ini bambu bukan, tapi alusnya panjang begitu. Akhirnya pas dia nongol, dia ke atasin begini, tulang. Iya, itu tulang-tulang ini apa, tulang kering lah seperti itu. Kurang kaki lah ya. Kok ada tulang, tadi kan nggak ada apa-apa. Dia langsung mau dibuang di gini nggak jadi, takutnya itu memang di situ kan, dipinggirin, taruh di pojok. Loh kok ini banyak lagi, tadi kan nggak ada gitu. Itu ada yang bunder-bunder, ini pasti kepala ini. Akhirnya Karim, ini udah nggak beres banget, itu di luar mereka, jangan, aja, itu punyaku, udah banyak suara kayak gitu, Bi. Akhirnya itu Karim, aku mau dibilang penakut, mau apa, aku selesai. Aku udah nggak mau nurusin pekerjaan ini lagi, karena saking dia ngeri takutnya, di sini juga lumpur semua, manjat lewat tangga itu, semakin manjat semakin jatuh. Itu suara udah banyak banget kata dia. Akhirnya ini caranya gimana? Itu narik selangnya Janset buat membantu dia supaya nggak jatuh. Nah itu lebih parah lagi, Janset yang ngerubuhin dia sendiri, Bi. Jadi dia ngeles tapi kena sininya, bagian sininya gitu. Itu terus kenapa lagi Man? Habis itu pokoknya sepertinya aku ke dalam gitu, ke air itu jatuh ke air, gelap gitu di sana, pokoknya gelap. Tapi yang bikin aneh gini, aturan orang pingsan nggak begitu ya. Aku nafas di dalam situ, aku nafas terus bukan di situ. Pokoknya di sana rumah tua yang kerja banyak seperti itu ya, sepertinya seperti itu. Banyak orang kerja kayak mintalin benang apa seperti itu. Terus nggak lama ganti lagi, gelap gitu kayak gelap. Terus ada suara orang teriak-teriak, Bi. Jadi ada orang katanya badannya gede-gede begitu, sterak-sterak, telanjang baju, pakai celana kolor, jadi pakai parang apa golok-golok panjang begitu ya. Dia itu lagi, pokoknya ada yang lagi nyeret, ada yang lagi motong kepala, tangan seperti itu. Jadi ada pembantaian lah di situ. Mungkin dia pikirnya rampok atau apa. Yang aneh, aku ngelihat darah aja nggak berani. Di situ aku nggak bisa kemana-mana. Aku ngelihat gitu loh. Tapi baik yang lagi disakiti, mungkin itu tuan rumah sama rewang-rewangnya ya, sama pekerja-pekerjanya, itu nggak ada yang lihat aku.
sama rampok-rampoknya, malah dia lewat ke aku aja ke depan mondar-mandir biasa aja gitu loh. Nah, aku nggak bisa lari, aku seperti pokoknya berhenti, aku ngeliat gitu ada pemandangan begitu, mau ikut teriak nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Nah, setelah udah agak lama lep gitu lagi, tahu-taunya di belakang rumah itu dia ngeliat apa ada lubang segede tadi galiannya dia persis di situ tempatnya. Itu udah lubang udah lama lah buat naruh sampah mungkin seperti itu. Belumbang lah. Belumbang. Ada mayat-mayat, ada ya tadi orang-orang yang gede tinggi itu yang serem-serem. Itu ada yang pakai celurit itu pala diceruk begitu doang, dilemparin ke situ, tangan, kaki semuanya dilemparin ke situ. Itu aku nggak bisa. Lagi-lagi mereka nggak lihat aku ada di situ gitu loh. Pak, nggak bisa. Tapi orang-orangnya yang tadi aku lewat ngomong, tak sampaikan itu pakainya dulu semua, Bi. Baju lama semua. Baju lama. Jadi pada pakai ada yang belangkon, ada ikat doang, yang tadi apa yang di pantai juga pakaiannya pakai kemben begitu, yang jauh-jauh begitu. Pokoknya tempo lama banget gitu loh. Nah, itu ditindihin pakai, jadi di samping-samping itu bukan pohon mangga enggak, tapi alang-alang campur sama pohon pisang itu ditebang timbun begitu aja. Pohonnya itu belum ada ya, yang Belum pohon ada. gede-gede Yang ya. gede-gede itu belum ada. Berarti kan mungkin ratusan. Ya itu retrokognisi ya. Iya, itu dipendem pakai pohon pisang sambil ketawa-ketawa katanya mereka. Tuh sambil ketawa seneng banget. Terus beberapa orang itu bawa-bawa entah jagung atau beras, terus kotak-kotak begitu kayak orang rampok lah, kayak di film-film seperti itu. Nah, nggak lama lagi ganti lagi kayak leb begitu. Aku ada di pojokan itu, di pojokan tanah itu. Yang ada makamnya. Yang ada makamnya itu ada orang ngubur. Yang aku lihat itu mereka ya kayak orang-orang pribumi begitulah ya, tapi pakai telanjang baju semua. Itu ngubur kucing lah begitu. Jadi nggak didoain, nggak ngapa-ngapain, pokoknya dibungkus-bungkus buntel-buntel begitu. Jadi yang kelihatan yang tubuhnya panjang itu 2, yang kecil mungkin anak-anak tuh 1. Itu sama orang 3 orang, mereka cuma ngomong bahasa Jawa tapi cepat banget katanya. Itu langsung buru-buru nguburnya begitu. Itu di pojokan. Itu. Nah, dia nggak lama lagi dia pengen ngomong itu kuburannya siapa, ini yang mati siapa, itu mereka nggak dengar juga. Nah, setelah itu kembali lagi kayak tadi ganti lagi dia ada di rumahnya Karim sendiri. Di rumahnya Karim, di balai-balai samping rumah dia duduk, tapi pas dia langsung buka mata begitu, di depannya itu ada 2 orang, 3 orang tepatnya gitu. Yang pertama itu ibu-ibu muda pakai sanggul, kebaya begitu, pakai pakaian kebaya warna krem, terus ada payet-payetnya begitu. Ya kayaknya itu bukan dari orang miskin, enggak. Ininya jaritnya juga bagus. Di sampingnya ibu-ibu pakaiannya mirip, cuman ada selendangnya. Nah, satunya itu anak kecil bertelanjang dada, pakai celana kolor hitam. Laki-laki enak. Iya, di atasnya pakai belangkon. Nah, itu semuanya pucat. Pas natap Karim begini, mentelengin Karim, tapi posisinya tatapan sangat sedih banget gitu. Nah, Karim ngomong, siapa gitu kan, saking takutnya gitu. Ini siapa gitu kan. Yang jawab ibu-ibunya, Bi. Mas, tolong kami, Mas Karim. Dia bilang, loh kok bisa nyaut, berarti ini denger. Kalau yang tadi kan nggak denger. Ibu lihat saya, Bu. Saya lihat katanya. Ibu lihat saya. Nah, ini siapa, Bu? Kalian siapa gitu kan? Aku yang ada di rumah itu. Nah, dia kan rumah itu rumah mana? Dipikir-pikir, oh iya rumah yang aku kerja tadi itu loh, Bi. Nah, ini maksudnya gimana? Tolong Mas, tolong aku didoain, kami didoain gitu. Didoain gimana? Dan jenengan siapa? Aku yang punya rumah. Kata si yang cewek tadi, yang satu anaknya gitu kan. Diceritain semua bahwa itu kejadiannya tahun 1923-an.
Jadi 1923 suaminya itu wong Londo, Bi. Suaminya orang Belanda gitu. Udah Hindia Belanda mungkin ya. Suaminya orang Belanda, terus dia ada tugas keluar sama pengawal-pengawalnya. Nah, itu dirampok ya dirampok lah, dibantai semua. Nah, Karim walaupun dengerin tapi pikirannya bermain. Pantesan ki bocah padahal pakaiannya kayak orang Jawa tapi bule gitu loh, rada bule lah, campur-campur. Itu ngeliatin bocah itu tapi cuma nunduk begini. Nah, saya itu cuma gali tanah, tukang gali sumur, nggak ngerti macam-macam, Bu. Aku nggak bisa bantu, nggak ngerti. Tolonglah jenengan bisa, biar kami bisa sempurna pulangnya begitu. Itu setelah ngomong kayak gitu, tahu-taunya dia bangun. Tahu-tahu bangun gitu. Itu ternyata yang muter, yang baca Yasin banyak, yang baca doa banyak. Jadi Karim itu pingsan di sono. Ya. Yang mendingnya itu dia nggak terlat gitu loh, dibawa ke dokter, jadi lumpur nggak masuk semua. Itu yang bawar sama keluarga. Memang Warjo juga ke situ. Itu ternyata dia pingsan. Dia pingsan itu mendapat apa pengalaman kayak tadi. Ada yang mau disampaikan mungkin ya. Akhirnya dia nggak bisa ngomong. Untuk setelah itu pokoknya jatuh sakit sampai 2 bulanan. Baru setelah dia bisa ngobrol, bisa ngomong enak, nguasain diri, dia cerita sama saudara yang paham tentang ya masalah gaib seperti itu. Dan akhirnya Mbah War juga buka omongan, dia juga sering nengokin karena tanggung jawab yang ngasih kerjaan sih. Nah, dia ngomong, saya aja baru seminggu Mas, itu kenapa saya nggak pernah di situ. Saya tadi ke rumah ibu saya nggak sakit, emang saya nggak berani karena digangguin terus penampakan mulu di rumah tua itu, Bi. Akhirnya mereka kong kali kong sepakat itu mau ngadain tahlilan buat nyempurnain yang di belakang juga buat arwah-arwah yang penasaran lah gampangannya, berdidoain. Itu akhirnya setelah hari yang ditentukan mereka didoain semua, udah gangguannya nggak ada gitu. Tapi Karim tetap nggak ngelanjutin itu. Dilempar ke kawan. Nggak lanjutin ngegali tanah itu. Iya, dilempar kalau lagi gitu. Ada rencana ngegali Mbak War kayak? Kemungkinan besar ada. Ada. Tapi Mbak War mungkin memilih orang lain. Memilih canggul yang lain, asik. Iya, memilih Pak Warjo mungkin. Iya kan. Iya. Ya itu aja ceritanya sih. Iya, keren. Menarik. Iya, retrokognisi ya, perjalanan. Itu termasuk retrokognisi. Iya, perjalanan ke masa lalu, menangkap momen-momen kayak gitu. Itu hampir mirip dengan apa yang kemarin gue ceritain. Ya kayak gitu. Ya momentumnya ya kayak gitu, cuman durasinya paling sedikit ya. Sekian berapa detik gitu ya. Apa di Solo rekaman emang setelannya segitu gimana? Iya, maksudnya itu kan kadang yang ketangkep kan cuman energi yang paling kuat gitu loh. Yang lemah-lemah itu nggak ketangkep kayak gitu. Yang hari-hari biasa aktivitas gitu enggak. Nah, itu pas itu mungkin ada kejadian seperti itu di mana waktu itu kan emosi juga kuat segala macam kayak gitu. Nah, di saat di situ energinya jadi kuat dan itu bertahan lebih lama. Itu mungkin kalau kita nih di era sekarang, terus 100 tahun mendatang, retrokognisinya nggak model kayak gitu ya, tapi nemu kamera ya, Bi. Terus diputer gitu ya. Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oh, dulu kan nggak ada. Pakai apa itu memory card kayak gitu. Nanti 100 tahun ke depan itu udah nggak bisa dibaca, udah susah. Pernah ada 2 orang di sini cerita mistik kayak gitu. Kayak gitu lah. Ya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Sama ada satu tambahan lagi cerita dari gue ya, sebentar aja mungkin 1-2 menit. Kemarin ada sesuatu yang ya Masya Allah lah, keren gitu. Ada salah satu tetangga yang mati suri. Baru kemarin, 2 hari. Kemarin banget. Sehari yang lalu. Meninggal jam 9. Udah akhirnya apa? Sebagian orang suruh ngambil ini dulu, keranda ya. Untungnya belum diumumin. Suruh ngambil keranda dulu. Nah, pas kerandanya datang ke situ buat siap-siap, baru mau nyuruh orang buat ngumumin gitu. Si orang tadi bangun lagi.
minta minum. Minta minum. Minta minum dikasih minum, tapi waktu itu memang nggak banyak Laki ngomong. apa cowok? Laki-laki. Sama ya laki apa cowok? Iya, dan gue juga kenal sama dia, kenal deket, termasuk masih kerabat juga. Ngeprank kali Pi. Ya nggak tahu, walau alam nggak tahu ya. Terus kayak gitu dia bangun minta minum. Nah setelah itu, bang, urip maning gitu, hidup lagi gitu. Akhirnya kan itu kerandanya kan dibawa balik lagi ke kuburan. Repotin kan? deh. Nah Ngerepotin. giliran balik lagi ke kuburan, ternyata jam 11-nya beneran meninggal. Oh gitu berarti latihan meninggal. Itu balik lagi sejenak, terus kayak gitu. Latihan meninggal. Dan akhirnya meninggal. Iya. Itu momen yang momen besar ya, momen Iya, spesial kayak jarang gitu, jarang sekali yang kayak gitu. Makanya Tapi udah hunting story ya. kenapa? Hunting story udah. Ya? Hunting story apa maksudnya? Iya tadi, enggak. Enggak. Ntar kalau udah lupa ya. Ya pokoknya itu aja lah. Itu salah satu kejadian yang luar biasa begitu ya. Nah, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga yang masih setia ngedengerin, nontonin sampai menit ini, detik ini. Terima kasih banyak ya. Kita mohon maaf kalau misal ada banyak sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Dan siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya, kita juga semoga dimudahkan dalam segala hal, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.